Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MPR Stambu 2018, Prodi Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat suatu aplikasi permainan yang mana aplikasi permainannya ini untuk menebak angka. Jika angka di tengah angkanya sekian, maka nanti ada pilihannya, dan pilihan itu yang bakal kita klik. Jika benar, langsung lanjut; jika salah, maka incorrect. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Yang pertama saya menjelaskan, itu akan menjelaskan tampilan yang ada di aplikasinya. Bisa kita lihat di sini ada tampilan aplikasi, yaitu di tengah-tengah terdapat logo USU. Dan di text view ini, seperti yang saya bilang tadi, bakal ditampilkan nanti huruf. Nah, contoh 15. Nah, terus di bawahnya itu ada tombol button, yang mana tombol buttonnya itu bakal mengisi huruf acak. Dan jika kita pilih benar, itu akan diklik dua button. Contoh tadi 15 di tengah, maka kita klik dua button antara kanan atau kiri yang sesuai angkanya. Jika benar, maka bakal lanjut. Jika salah, maka nanti ada incorrect. Nah, untuk tampilannya mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya bakal jelaskan oleh Ibal. Alvin. Silakan Alvin. Baik, terima kasih Angga atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang codingan extensible markup language atau XML dari desain di aplikasi ini. Nah, jadi menggunakan XML, nah itu ada beberapa namespace ya, yaitu Android, app, dan tools, yang masing-masing skemanya terdapat pada URL schemas.android.com. Kemudian itu ada constraint layout, itu ada untuk tinggi dan lebarnya itu match parent. Kemudian konteksnya adalah main activity. Kemudian ada linear layout. Nah, itu dia menyesuaikan lebar dan tingginya, menyesuaikan dengan parent-nya, yaitu constraint layout. Orientasinya vertikal. Nah, jadi linear layout itu yang lurus, yang kotak panjang, persegi panjang. Apabila di display tadi yang sudah dijelaskan oleh Angga, yang persegi panjang itulah yang dimaksud dengan linear layout. Nah, kemudian saya lanjut ke image view. Itu ada ID, result image view, dengan tinggi dan lebar gambarnya 200 dp. Gravity-nya center. Nah, letak gambarnya itu di tengah. Source compat-nya itu adalah drawable di folder USU. Karena itu adalah logo USU. Kemudian ada text view. Di text view itu juga lebar dan tingginya match parent. Untuk lebarnya match parent, untuk tingginya dia wrap content. Mungkin kalau di tampilan dia menyesuaikan dengan itunya, dengan linear layoutnya, tapi tidak untuk lebarnya dia akan menyesuaikan. Kemudian teksnya, tulisannya adalah text view dengan alignmentnya center dan ukuran teksnya 50 sp. Kemudian ada linear layout lagi, itu buat menambahkan space button yang ada 4 tadi itu. Jadi di setiap button itu ada space-nya masing-masing. Di setiap space-nya itu ada tag-nya juga ya. Wrap content, lebarnya 1, beratnya, weight-nya 1. Kemudian ada button dengan tinggi dan lebarnya 100 dp. Nah, ada actionnya itu on click, button press. Jadi kalau diklik dia maka akan actionnya itu tombolnya seperti efek ditekan.
teksnya itu sudah ditentukan masing-masing ya di setiap buttonnya. Jadi akan berubah. Nah, itu nanti akan dijelaskan di selanjutnya di codingan Kotlin-nya. Nah, itu ada button space, kemudian itu untuk semua button yang ada. Karena sampai ke bawah itu masih sama ya, sampai paling bawah. Kemudian tag dari linear layout untuk button dan space-nya tadi, jarak antar button, antar tombol, dan linear layout yang persegi panjang keseluruhan untuk UI-nya itu ditutup tag-nya. Kemudian untuk constraint layout-nya itu tag-nya ditutup juga. Jadi kesimpulannya desain tampilan UI dari aplikasi Android yang dibuat itu juga dapat diatur menggunakan codingan pada XML. Saya rasa sekian penjelasan saya kembalikan kepada Angga. Terima kasih. Terima kasih kepada Alvin telah menjelaskan sedikit codingannya. Lanjut ke Iqbal atau Dava. Kaku. Oke. Setelah Alvin, maka lanjut ke Dava. Silahkan Dava untuk melanjutkan codingannya. Baik, terima kasih kepada saudara Angga. Kita lanjut ke bagian codingan. Nah, di sini itu ada package test Kotlin compatibility, yang berarti nama project kita kali ini test Kotlin compatibility. Nah, lalu adapun library yang kita gunakan di sini. Nah, ada beberapa kita mengimpornya, yaitu yang pertama itu ada Android X App Compact Activity. Nah, jadi ini Android library yang digunakan agar Android studionya aplikasi Android ini dapat berjalan. Lalu ada OS bundle, kemudian ada utility log print, lalu ada view untuk view-nya nanti, lalu ada button, image view, dan text view yang diambil dari library widget. Nah, jadi widget yang ada di XML tadi itu diambil dulu library-nya dari library widget. Lalu di sini juga ada library java.util yang digunakan agar kita dapat menggunakan mix antara bahasa Kotlin dan bahasa Java. Nah, langsung kita masuk ke dalam main class-nya, yaitu kelas main activity. Nah, dia bagian dari app compact activity. Di mana isinya itu ada inisialisasi beberapa variabel, yaitu variabel result image view, yang dimana dia merupakan komponen image view, answer text view, komponen text view, lalu ada button-button, yaitu left top button, right top, left bot, dan right bot, yang berfungsi sebagai button. Nah, lalu juga ada variabel answer yang nantinya digunakan untuk menyimpan nilai jawaban. Lalu ada var remain yang digunakan untuk menyimpan nilai sisa. Nanti akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Lalu ada variabel isFirstButtonPress yang bernilai boolean, yang bertipe boolean. Nah, kita inisialisasikan nilainya false terlebih dahulu. Nanti digunakan untuk mengecek apakah tombol sudah ditekan atau belum. Nah, kita masuk ke override function-nya, override function onCreate, lalu super.onCreate save instance state. Nah, ini adalah bagian yang penting dari fungsi ini, karena kalau tidak ada, dia tidak bisa berjalan. Kemudian kita set content view-nya itu activity main. Lalu kita masukkan nilai dari result image view dengan find view by ID dari result image view. Nah, begitu juga untuk answer text view dan button-button yang lainnya. Nah, setelah sampai dengan yang paling akhir, setelah buttonnya juga sudah selesai kita ambil nilai ID-nya, nah, maka kita akan melakukan function generate question untuk membuat pertanyaan. Untuk function generate question akan langsung dijelaskan oleh Muhammad Reza. Oke, terima kasih Dava. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh Reza. Silakan Reza. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Angga. Di sini saya akan menjelaskan fungsi generate question yang mana akan menjadi fungsi utama dalam aplikasi permainan matematika yang kami buat ini. Adalah yang pertama,
pada fungsi generate question, untuk baris ke-49 hingga baris ke-52 itu berguna untuk mengenablekan bahwa buttonnya itu untuk ada 4 button ya, kiri atas itu di line 49 itu untuk mendefinisikan button di kiri atas, line ke-50 itu untuk mendefinisikan button kanan atas, yang 51 itu untuk mendefinisikan button kiri bawah, dan line 52 itu untuk mendefinisikan button pada kanan bawah. Nah, semua button ini diinisialisasikan dengan nilai boolean true. Nah, pada fungsi generate question, pada saat aplikasi ditampilkan, itu pertama kali tentu diset bahwa penggunanya tidak menekan tombol apa-apa. Dan itu pada line 54 ini diinisialisasikan is first button press, diisi dengan nilai boolean false. Nah, pada line 56 hingga 57, di sini kami membuat suatu fungsi ya, integer range.random, itu nge-return random next integer and inclusive dengan start, itu merupakan berguna untuk interval selang nilai random itu ya. Jadi di selang interval tertentu itu nanti dipanggil nilainya secara acak. Nah, di sini di line ke-59 itu answer itu diisi dengan nilai 10 hingga 50, tapi dipilih secara acak. Hanya satu nilai aja yang dipilih, 50 hingga 50, nilai 10 hingga 50 dengan interval tersebut itu nilainya dipilih satu secara acak. Untuk line ke-61 hingga line ke-62, di sini kami mengambil itu didefinisikan value option 1 is equal to 1 to answer.random. Itu artinya dari selang nilai untuk interval 1 hingga batas atasnya itu answer, itu dipilih secara random, satu aja nilai diambil. Nah, setelah itu pada line ke-62 value option 2 itu merupakan answer dikurang option 1. Nah, untuk apa? Nanti dulu. Hingga penjelasan line berikutnya mungkin akan kelihatan makin jelas kenapa value option 2 ini didefinisikan sebagai answer kurang option 1. Pada line ke-64 dengan line ke-65 itu cara kerjanya mirip dengan codingan untuk line 61 hingga line 62. Value new option 1 itu dipilih lagi dari 1 hingga answer. 1 itu batas bawahnya, answer itu batas atasnya. Berarti di dalam interval tersebut dipilih suatu nilai secara random. Value mendeklarasikan variabel atau mendeklarasikan suatu nilai. New option 2 itu diisi dengan nilai answer minus new option 1. Nah, line ke-67 itu kita membuat suatu list untuk menyimpan keempat nilai yang telah kita definisikan sebelumnya, di line sebelumnya. Berguna untuk mengisi tiap-tiap 4 button tadi pada line ke-49 hingga 52. Nah, setelah kita buat value list berupa array list ya, atau di dalam bahasa C++ itu merupakan vektor. Tapi pada bahasa Kotlin itu didefinisikan sebagai array list. Artinya
keempat nilai tadi yang sudah didefinisikan itu kita masukkan ke dalam suatu list yang panjangnya itu elastis, maksudnya bisa ditambah atau dikurang. Namun untuk function generate question ini, list yang untuk menyimpan keempat nilainya itu berguna untuk listnya nanti bisa dikurangkan. Lanjut ke line berikutnya, yaitu line ke-68 hingga line ke-71 itu berguna untuk, kan pada line 67 kita mendefinisikan array list. Tentu saja pada awal pendefinisian itu nilai listnya kosong. Jadi pada line 68 hingga line ke-72 ke-71, line 68 hingga line 71 itu berguna untuk memasukkan keempat nilai yang sudah didefinisikan tadi ke dalam list yang telah kita definisikan di line 67. Jadi pada line, contohnya pada line 68 itu value list.add option 1, berarti nilai listnya yang kosong sudah ditambahkan dengan nilai option 1. Begitu seterusnya hingga line ke-71, berarti ditambahkan listnya ke option 1, option 2, new option 1, new option 2, hingga jadilah panjang list yang didefinisikan pada 67 tadi itu panjang listnya 4. Lanjut ke line berikutnya, yaitu line 73. Nah, ini berguna untuk debugging aja ya. Kalau relasinya dengan aplikasi kepada pengguna, itu tidak ada relasi aja. Ini 73, line ke-73 berguna untuk mendebug apakah ada kesalahan logika atau tidak gitu. Bisa saja kesalahan logikanya dua line-nya ditambahkan tapi tidak ada pilihan yang benar gitu. Jadi line 73 ini untuk berguna untuk mendebug aplikasinya apabila terjadi kesalahan logika atau yang lainnya. Nah, pada line ke-75 kita definisikan variabel random value 0 to value list.size.random. Ini untuk random value, artinya berdasarkan nama variabelnya aja sudah random value. Artinya untuk memilih dari 0 hingga panjang list tadi, itu kita pilih suatu nilai satu secara acak. Sistem line ke-77, system.out.println untuk debugging. Untuk line ke-79, ke-80, 79 tadi kita ambil satu nilai current value, lalu kita hapus list tadi yang ada isinya 4, diambil satu kan tinggal 3 tuh. Hanya saja pengambilan keempat nilai tadi yang ada pada list itu dipilih secara acak gitu. Itu maksud dari line ke-79. Jadi dari antara keempat nilai ini dipilih secara acak, tentu panjang list tadi berkurang, yang tadinya 4 hingga 3. Atau ya yang tadinya 4 hingga 3. Hanya saja nilainya dipilih secara random. Ya, line ke-80 seperti biasa untuk debugging ya. Untuk debugging apakah ada kesalahan logika gitu. Nah, kita set left top button dot text pada line ke-82. Current value tadi kan nilainya random dari 4 list ini ya. Nah, setelah kita ambil random, setelah kita ambil satu nilai dari 4 list ini secara random, itu kita letakkan di button kiri atas. Nah, itu maksud dari line ke-82. Tentu saja karena awal mulanya angka, maka kita harus meng-casting. Kalau dalam bahasa Kotlin-nya saya kurang tahu ya. Nah, intinya kan tadi angka, untuk meletakkannya ke view, ke dalam bentuk button, tentu kita harus
mengkonversi dari tipe data angka ke tipe data string. Lanjut lagi ke line ke-84, cara kerjanya sama ya. Cara kerjanya mirip dengan line ke-79 dengan line ke-82. Itu cara kerjanya mirip dengan line ke-84, ke-85, hingga seterusnya hingga line ke-93. Jadi cara kerjanya mirip. Di antara 4 kita pilih, lalu kita letakkan. Misalkan tadi panjang listnya 4, kita pilih secara random, kita letakkan di button kiri atas, lalu dari 3 list tadi kita pilih secara random lagi, dapat, lalu kita letakkan nilai tadi di button kanan atas, lalu yang panjangnya tadi, list tadi, kan panjangnya tinggal 2, kita pilih secara random, setelah dapat, kita letakkan nilai yang dapat tadi secara random itu diletakkan di button kiri bawah. Karena tinggal 1, maka nilai yang list tadi ini diletakkan di button kanan bawah. Setelah diletakkan masing-masing nilainya ke tempatnya masing-masing, ke button. Nah, untuk line ke-95 itu berguna untuk meletakkan jawaban. Jawabannya kan berupa penjumlahan dari 2 angka diambil dari keempat list tadi. Maka itu diletakkan di answer text view yang sudah dijelaskan oleh Alvin tadi mengenai UI-nya. Nah, setelah itu di line ke-97 barulah kita masukkan answer tadi ke variabel remain. Nah, jika seandainya jawabannya benar, maka seharusnya remain-nya ini, jawabannya ini remain itu sama dengan 0 ya. Artinya kan dari 2 nilai kan dijumlahkan. Artinya kan sama dengan answer-nya. Artinya kan 2 nilai ini yang dipilih dengan answer to string tadi di line ke-95, jika dikurangkan itu seharusnya remain-nya 0, artinya jawabannya benar. Jika tidak, berarti jawabannya salah. Baik, saya rasa itu saja penjelasan dari function generate question. Saya kembalikan lagi ke Saudara Angga. Terima Halo, kasih Angga. Reza. Ya, Terima kasih sudah menjelaskan codingannya sampai selesai. Terima kasih juga kepada teman-teman Alvin, Iqbal, Dava, dan Reza. Dan sebelumnya juga terima kasih pada Pak Jos telah mengizinkan kami dari kelompok MPR Stambuk 2018 Ilmu Oke. Komputer Universitas Sumatera Utara untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas yang kami buat tentang permainan matematika. Mungkin ini saja yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf jika Dan ada Programnya juga akan demo. akan didemokan oleh Iqbal. Iya, sebentar. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan setelah ini bakal ada demo yang akan dilakukan oleh Iqbal. Oke, terima kasih Angga. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi button press ini ya. Nah, button press ini dia menerima nilai P atau bertipe data view. Lalu di sini ada variabel button, di mana dia dibuat tipe data button, di mana yang si V tadi itu akan diinisialisasikan sebagai button. Nah, lalu di sini ada juga file preset value, di mana nilai si button tadi itu diparsing menjadi tipe data integer dari tipe data string. Nah, baru dari preset value tadi, remain yang sudah dijelaskan Reja, nanti dia bakal dikurangi dengan preset value-nya. Nah, nanti baru dia akan menampilkan si remain-nya. Nah, baru jika si button dipencet,
Nah, jika dia 2 kali pencet, maka misalnya remain-nya sama dengan 0, maka seperti yang udah dibilang tadi, kalau di XML-nya itu dia, nah ini text view-nya dia akan menampilkan nilai dari sesuai ID-nya. ID untuk answer-nya itu berarti yang nilai randomnya itu 27. Nah, lalu ini ada button kiri atas, kiri bawah, kanan atas, dan kanan bawah. Ini saya akan mencoba mendemokan aplikasi yang telah dibuat. Nah, ini pertama text view-nya yang ID-nya itu ID dari answer-nya, yang dimana answer-nya itu yang bernilai random tadi. Lalu ini ada 4 button, kiri atas, kiri bawah, kanan atas, dan kanan bawah. Nah, karena di tugas dia diminta ada 2 angkanya juga yang sama hasilnya, maka ini kalau dijumlahkan, maka atas dan bawah ini hasilnya bakal sama. Nah, kita coba dulu. Kita coba 23. Oke. Oke, coba 23 dan 14. Nah, maka di sini akan menampilkan correct. Nah, dia akan mengeprint sesuai di codingan ini. Ketika dia dipencet, maka akan menampilkan si correct ngeprint. Nah, selainnya, misalnya kita buat yang salah, maka akan menampilkan di loketnya ini akan menampilkan incorrect karena berbeda hasilnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Selanjutnya kembali kepada Angga. Terima kasih kepada Iqbal yang telah mendemokan, sekaligus tadi juga menambahkan sedikit penjelasan codingan. Sekali lagi, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menjelaskan codingan ataupun demonya. Dan terima kasih pada Pak Jos sekali lagi telah mengizinkan kami dari kelompok MPR Stambuk 2018 Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara untuk menjelaskan atau mempresentasikan program yang kami buat, yaitu tentang permainan matematika. Jika ada salah dari penjelasan codingan kami atau khilaf, kelewatan atau kekurangan, dan dari demo tadi juga kami mohon maaf. Untuk Bapak, semoga cepat sembuh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.